Jadi aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di tutorial histologi veteriner tahun 2025. Buat malam ini kita akan membahas dua bab karena bab yang kemarin ini kita online, jadi tidak ada praktikum. Oke, yang pertama ini bab yang kemarin, bab darah. Oke, jadi di darah ini kita akan membahas beberapa istilah. Untuk di eritrosit sendiri itu ada rulo, terus ada krenasi, terus ada gosel. Sedangkan untuk leukosit itu ada granulosit sama agranulosit, dan bentukan percabangannya ini dan bentukan setiap inti selnya. Terus juga akan membahas platelet atau trombosit. Ini tata cara atau langkah-langkah dalam membuat preparat lapisan darah. Ini bisa kalian baca sendiri aja, nanti aku bagi PPT-nya. Jadi, secara garis besar eritrosit itu ada dua, ada yang punya inti, ada yang nggak punya inti. Kalau yang tidak berinti itu umumnya itu punyanya mamalia, sedangkan, yang berinti itu punyanya aves, reptil, ataupun pisces. Jadi jangan sampai keliru kalau misalkan eritrosit yang ada inti selnya itu milik antara ketiga ini. Untuk jenis pertanyaannya, sel apa eritrosit? Harusnya kalian sudah bisa tahu kalau ini eritrosit. Yang pertama, kita akan mempelajari bentukan yang ada di eritrosit, yaitu rulo. Rulo itu apa? Jadi rulo itu bentukan eritrosit yang menumpuk kayak bentukan koin gitu. Jadi dia berjejer atau banyakan. Itu kenapa? Itu karena eritrosit dalam kondisi isotonis yang memiliki cairan intrasel sama ekstraselnya itu imbang, jadi 1:1. Jadi bentukannya itu masih normal, cuma berdempetan kayak menumpuk gitu. Itu bentukannya adalah rulo. Bentuk pertanyaannya, bentukan apa rulo? Terus yang kedua itu ada krenasi. Krenasi itu juga mmm, salah satu bentukan abnormal, yang di mana selnya itu mengkerut, terus tepian selnya ini membentuk kayak gerigi gitu, karena ya mengkerut, jadi kayak mengecil gitu. Itu karena kondisi eritrosit ini dalam kondisi yang hipertonis, di mana cairan ekstraselnya itu lebih banyak, itu 1:2, jadinya mengkerut, gitu. Jadinya airnya ini banyak yang keluar. Ini, skematisnya kayak gini. Bentukan pertanyaannya, bentukan apa krenasi? Selanjutnya itu ada gosel. Jadi gosel ini kebalikan daripada krenasi, di mana kondisi eritrosit ini hipertonis, cairan intraselnya yang lebih banyak. Sehingga cairannya itu masuk, sel eritrositnya itu pecah, kayak gini. Bisa tapak pucat, atau enggak si membran selnya itu yang pecah. Jadi nggak melulu dia pucat doang. Jadi bisa jadi dipecah gitu. Untuk bentuk pertanyaannya, bentukan apa gosel? Jadi itu di eritrosit ada 3, ada bentukan rulo, ada krenasi, sama gosel. Selanjutnya yaitu ada leukosit. Leukosit itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada granulosit sama agranulosit. Granulosit berarti dia inti selnya berlobus, banyak lobus, dan sitoplasmanya bergranul. Kalau agranulosit sesuai namanya agranul, A itu tanpa granulosit, berarti tanpa granul. Inti selnya tuh punya satu lobus aja, tetapi ya itu sitoplasmanya tidak bergranul, gitu. Ini bisa di apa ya, skematisnya bisa diamati, kalau sitoplasmanya itu cenderung keruh gitu, karena dia punya granul dan intinya berlobus, jadi kayak banyak, ada 1, 2, 3.
Itu inti selnya buat yang granulosit. Kalau agranulosit, dia sitoplasmanya cenderung lebih bersih, jernih, karena tidak bergranul. Dan inti selnya itu hanya satu, ini, gitu. Untuk yang granulosit itu dibagi jadi tiga, ada yang neutrofil, ada eosinofil, sama basofil. Untuk yang agranulosit, dia yang tidak mempunyai granul, itu hanya ada monosit dan limfosit. Itu. Yang pertama kita akan membahas yaitu granulosit yang neutrofil. Jadi secara secara bentukan inti selnya itu ada terbagi menjadi tiga, neutrofil. Itu bentukan step atau kayak C, terus ada band bentukannya I atau kayak memanjang gitu aja, atau yang segmen. Segmen itu dia kayak ada filamen gini yang saling terhubung gitu. Cirinya apa neutrofil? Neutrofil itu butir granulnya berukuran kecil terus halus. Terus granul sitoplasmanya itu tercat-pucat. Jadi nanti kalian bedain sendiri sama eosinofil sama basofil. Kalau neutrofil itu cenderung pucat atau lebih putih atau lebih halus butirnya. Jadi nggak terlihat keruh, sitoplasmanya keruh tapi nggak terlalu terlihat kotor gitu. Nggak apa ya, granulnya kecil-kecil halus. Terus inti selnya itu ada 2 sampai 5 lobus. Ini ada 4, ini 3. Ini juga banyak. Fungsinya adalah untuk fagositosis. Jadi untuk neutrofil. Sekali lagi amati dari sitoplasmanya. Dia pucat dan butir granulnya halus. Aku lanjut ke eosinofil. Kalau eosinofil, dia butir granulnya lebih besar daripada neutrofil. Dan si sitoplasmanya itu cenderung kemerahan. Jadi kayak kalau kalian lihat di pewarnaan itu mencolok merah gitu. Eosinofil. Intinya itu 2 lobus dan umumnya itu bentukannya itu ada yang step atau segmen. Segmen ini susah banget dilihat sih. Tapi kalian bisa amati dari sitoplasmanya. Buat bentukan band dia jarang ditemukan karena susah. Yang sering itu antara dua ini. Jadi sekali lagi amati di sitoplasmanya, dia bergranul tapi dia warna merah. Ingat-ingat aja eosinofil, berarti agak kemerahan. Gitu. Eosinofil kayak gini, butirnya lebih kasar, gitu. Untuk bentuk pertanyaannya sel apa, ya tergantung nanti kalian lihatnya dia bentukan dalam bentuk step atau segmen atau mungkin bisa jadi band sama dikasih keterangan eosinofil. Step eosinofil atau band eosinofil, segmen eosinofil. Kalau misalkan cuma eosinofil aja setengah, biasanya diuprak gitu. Terus ini yang ketiga ini basofil. Basofil itu jelas dia granulnya kasar, kelihatan bulat-bulat, terus lebih biru atau lebih ungu. Terus inti selnya tuh dia nggak kelihatan. Jadi nggak ada bentuknya antara step, band, atau segmen nggak kelihatan. Karena granulnya sudah memenuhi si sitoplasmanya. Bahkan menutupi nukleusnya, jadi nggak kelihatan. Itu. Karena basofil, otomatis dia lebih gelap. Itu buat basofil. Bentuk pertanyaannya sel apa basofil? Itu untuk granulosit. Aku lanjut ke agranulosit. Jadi diingat-ingat agranulosit berarti A tanpa granulosit tanpa granulosit. Itu ada dua, ada limfosit sama monosit. Kalau limfosit itu inti selnya besar, hampir memenuhi sitoplasma, bulat juga. Dan sitoplasmanya tidak bergranul, karena agranulosit kan. Terus sitoplasmanya ini cenderung menyempit karena si intinya ini besar banget, hampir memenuhi si selnya. Itu untuk limfosit. Sedangkan untuk monosit, dia itu bentukan inti selnya ini kayak kacang atau ginjal.
sama-sama tidak bergranul. Jadi jangan sampai ketuker sama granulosit yang punya granul. Kalau si agranulosit ini dia sitoplasmanya cenderung lebih bersih, lebih tidak ada bintik-bintik granul gitu. Terus kalau mau buat inget-inget, buat gampang ingetnya, kayak monosit ini bentukannya kayak ginjal atau kacang. Sedangkan buat limfosit, kalau aku biasanya karena ini limfosit ya dari F, F ini aku analogikan full. Jadi inti selnya ini besar atau hampir memenuhi si selnya gitu, full, penuh. Kalau aku gitu sih. Nah, ini selanjutnya itu ada platelet. Platelet atau trombosit. Jadi platelet ini dia tidak punya inti sel dan dasarnya atau awal mulanya itu berasal dari pecahan dari megakariosit yang pecah terus tersebar di antara sel-sel darah gitu. Gunanya adalah sebagai proses pembekuan, perannya untuk proses pembekuan. Ini secara teorinya kayak gini, awalnya dari meiolit stem cell, terus jadi megakarioblast, megakariosit, terus pecah jadi platelet. Sel apa platelet? Jadi dia tuh biasanya ada di sekitar eritrosit gitu. Ini kecil-kecil, nggak ada intinya. Dan biasanya dia bergerombol, bintik-bintik gitu. Itu untuk platelet. Ini review singkatnya, jadi platelet kayak gini. Eosinofil dia merah jelas, terus lebih kasar dari neutrofil. Kalau basofil dia udah nggak kelihatan intinya, udah penuh bulat, tapi masih kelihatan apa ya kasar gitu granulnya. Kalau monosit dia kayak ginjal bentukannya. Sedangkan untuk limfosit dia hampir memenuhi atau inti selnya biasanya bulat. Ini neutrofil kayak gini, sitoplasmanya pucat. Jadi hampir disalahartikan kalau ini adalah agranulosit karena sitoplasmanya hampir tidak bergranul, hampir nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ada cuma halus. Cuman kalian juga bisa mengidentifikasi dari inti selnya kalau dia itu berlobus. Kalau agranulosit dia tidak berlobus. Itu. Sebelum masuk ke pembuluh darah, apakah ada pertanyaan terkait eritrosit ataupun leukosit, teman-teman? Kak mau nanya, Ya, maksudnya ada lobusnya itu apa, Kak? oke. Jadi lobus itu kayak ber apa ya banyak bagian gitu loh. Ini berlobus, lobus satu, lobus dua, lobus tiga. Jadi ada part-part gitu bentukannya. Jadi bukan yang satu kesatuan gitu, gitu. Kayak ini juga satu, dua, tiga, empat gitu. Bedain sama agranulosit. Jadi kayak ya udah satu aja, gede gitu, besar. Ini pun jadi satu, gitu. Apakah sudah menjawab ya, Oke, Satria? Kak. Sudah menjawab. Terima kasih, Kak. Oke. Yang lain, apakah masih ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut dulu aja ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu ada arteri sama vena yang tersebar di seluruh tubuh. Seperti yang kita tahu kalau arteri itu dia membawa darah bersih, sedangkan vena itu membawa darah kotor. Darah bersih biasanya kan dia umumnya membawa oksigen kan. Oksigen yang nanti akan disebarkan ke jaringan dan sel-sel. Untuk masuk ke jaringan dan sel-sel itu nanti akan dihubungkan oleh kapiler ini. Kapiler gitu. Sedangkan untuk yang besar itu bisa melalui arteriol prekapiler, ada yang arteriol, arteri kecil, arteri sedang, maupun arteri besar atau aorta. Ini yang memompa darah keluar jantung.
Vena pun sebaliknya. Konsepnya sama. Ini yang pertama, kapiler. Jadi kapiler itu merupakan pembuluh darah terkecil yang lapisannya itu terdiri dari selapis endotel aja. Kalau kemarin kalian ingat, endotel itu merupakan nama khusus dari epitel selapis pipih yang hanya ditemukan pada pembuluh darah. Jadi epitel selapis pipih yang ada dalam pembuluh darah itu namanya adalah endotel. Itu. Terus eh, kapiler ini kalau dia melebar, dia mempunyai nama khusus juga. Namanya adalah sinusoid. Jadi kapiler ini merupakan bentukan khusus di mana melebarnya kapiler dan bentuknya itu tidak teratur. Umumnya ini ada di hepar. Jadi hepar itu ini sel-sel hepar. Di antara sel-sel hepar itu nanti banyak kapiler-kapiler atau istilahnya kalau di hepar itu sinusoid karena sudah melebar gitu. Gitu. Untuk bentuk pertanyaannya lumen apa kapiler kalau bentuknya seperti ini atau enggak bulat normal kayak gini, ini kapiler. Kalau yang udah memanjang melebar itu yang sinusoid. Selanjutnya itu ada arteriol prekapiler. Arteriol prekapiler itu dia selapis endotel dan selapis otot polos. Itu ini yang bagian dalam ini yang endotelnya, bagian terluarnya ini satu lapis otot polos. Itu untuk arteriol prekapiler. Jadi dari kapiler ke arterial prekapiler itu cuma ketambahan selapis otot polos aja. Untuk bentuk pertanyaannya lumen apa arteriol prekapiler? Ini ya, bisa diamati, dipahami kalau bentuknya seperti ini. Selanjutnya itu ada arteriol. Arteriol ini sudah mulai menebal, jadi sudah tidak cuma dua lapis aja, jadi dia sudah memiliki tiga lapis, yaitu ada tunika intima, tunika media, sama tunika adventitia. Ini secara skematisnya, ini secara histologinya. Jadi bagian paling dalam ini merupakan selapis endotel sama lamina basal. Gitu. Terus untuk tunika medianya, bagian tengahnya ini sudah terlapisi oleh beberapa otot polos, 2 sampai 5 lapis, tidak lebih dari 5. Sedangkan paling luarnya, yang bagian tidak beraturan ini merupakan jaringan ikat. Jaringan ikat longgar, yang tipis biasanya. Gitu. Ini untuk arteriol. Awal-awal mungkin agak susah untuk membedakan pembuluh darah, tapi yang bisa kalian jadikan patokan adalah lapisan yang paling dalamnya ini apakah dia sudah membentuk membrana elastika interna atau belum. Ini, ini. Kalau misalkan belum, dia itu masih arteriol. Kalau sudah, itu sudah masuk ke bentukan lumen yang selanjutnya, yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Jadi skematisnya kayak gini. Ini masih endotel aja sama lamina basal. Terus ini otot polosnya juga nggak terlalu tebel, gitu. Dan untuk mengidentifikasi vena itu kita cuma apa ya? Kita hanya berpatokan pada arterinya aja. Kalau kita tahu arterinya itu adalah arteriol, maka bisa kita simpulkan lumen yang berada di sampingnya itu merupakan venul. Itu. Karena kenapa kok kita nggak mempelajari vena dan sejenisnya? Karena memang bentukannya cenderung dia tidak beraturan. Gitu. Jadi lapisannya itu tidak sekompleks si arteri. Kalau arteri kan memang dia tebel. Gitu. Dan bisa dibedakan satu sama lain. Kalau vena, dia itu cenderung lebih susah. Hanya bisa mengandalkan berdasarkan arterinya aja. Gitu. Ini untuk arteriol.
Terus selanjutnya yaitu adalah arteri kecil. Jadi sempat aku mention kalau misalkan bagian paling dalamnya sudah membentuk membrana elastika interna, dia itu sudah masuk ke arteri kecil. Itu. Ini merupakan bentukan khusus yang menjadi ciri khas dari arteri kecil. Itu. Lapisannya masih sama, ada tunika intima, bagian paling dalam ada tunika media, tengah, tunika adventisia. Tunika adventisia ini pasti jaringan ikat longgar. Pasti. Itu. Jadi kalian nggak usah bingung. Yang perlu kalian amati adalah bentukan-bentukan khusus yang ada pada lumen pembuluh darah. Kalau tunika media ini pun lebih dari 5 lapis atau polos. Tapi kan kalau misalkan lebih dari 5 kan kalian pasti susah kan untuk menghitungnya. Dan seperti agak mustahil karena dia memang rapat-rapat. Jadi kita hanya bisa berpatokan pada eh, bentukan khusus yang ada. Ini membrana elastika interna. Gitu. Buat venanya gimana? Kalau misalkan ini arteri kecil, kalau misalkan ada lumen di sampingnya berarti dia adalah vena kecil. Gitu. Kayak ini adalah vena kecil. Itu untuk arteri kecil. Jadi ingat-ingat ada bentukan tambahan membrana elastika interna di tunika intima. Jadi lapisan paling dalamnya itu. Selanjutnya sudah masuk ke arteri sedang. Arteri sedang gimana? Arteri sedang dia biasanya lebih tebal lagi. Gitu. Tapi ketambahan lagi di bagian paling luarnya sebelum tunika adventisia. Jadi ingat-ingat kalau kalian kan pasti masih ingat kan bentukan jaringan ikat dan kawan-kawan itu. Kalau misalkan dia bentukannya tidak beraturan. Tunika adventisia itu pasti jaringan ikat, longgar, terutama yang ada di pembuluh darah itu pasti longgar. Di tunika media sama, dia ada otot polos. Biasanya 5 sampai 40 lapis otot polos. Tetapi yang bedain dari arteri sedang dan arteri kecil adalah em, setelah tunika media, sebelum tunika adventisia ini ada bentukan lagi. Kayak ini. Ini yang hitam ini, yang bagian paling luar, ini adalah membrana elastika eksterna. Jadi tunika medianya kayak ada covernya gitu, antara yang bagian dalam sama bagian luar. Gitu. Itu untuk arteri sedang. Sama, dia juga di tunika intimanya memiliki membrana elastika interna untuk arteri sedang. Itu. Ini bisa diamati. Kalau dia bagian dalam maupun luarnya ada membrannya. Membrana elastika interna maupun eksterna. Gitu. Konsep venanya juga sama. Asal kalian bisa mengidentifikasi si arterinya, otomatis kalian juga pasti bisa mengidentifikasi venanya. Selanjutnya yaitu adalah aorta atau arteri besar. Aorta atau arteri besar ini em, iya, saking dia besarnya, dia tuh nggak kelihatan lumennya. Jadi kalau dibuat sejak histologis itu cuma kelihatan salah satu sisinya aja. Gini, jadi kayak kelihatan salah satu sisinya aja, nggak kelihatan kayak suatu lumen atau saluran lingkaran gitu. Karena dia amat sangat tebal. Tebalnya itu berada di tunika media. Lapisannya masih sama, ada tunika intima, tunika media, tunika adventisia. Tunika intima dia ada lapisan endotel sama subendotel. Subendotel ini biasanya jaringan ikat. Tapi buat membrana elastika internalnya dia tuh udah nggak terlalu jelas. Karena saking besarnya dia. Gitu. Karena nanti kalian yang kalian bakal lihat itu ya tunika medianya ini. Bagian paling tebal. Terdiri dari otot polos dia. Sehingga kalau pakai perbesaran yang lebih besar, dia tuh kayak kelihatan
kayak anyaman-anyaman itu. Karena tersusun atas otot polos sama sabut elastis kayak gini. Nah, ini punya nama khusus juga, bentukan fenestrated elastic membrane di bagian tunika media, di lapisan tunika media dari aorta. Kayak gini nanti. Kelihatan sabut elastisnya. Terus ada tunika adventisia lagi-lagi. Ini jaringan ikat longgar isinya. Terus ada vasa vasorum sama nervi vasorum. Vasa vasorum ini adalah lumen yang gunanya adalah untuk menutrisi lapisan-lapisan ini karena sangat tebal sehingga juga perlu mendapatkan asupan oksigen. Terus ada nervi vasorum. Ini saraf sebagai apa ya, kontraksi dan relaksasi dari lumen. Lapisan apa? Tunika intima, media atau adventisia. Sediaan apa? Aorta. Ini bukan lagi lumen, tapi sediaan karena ya besar sekali. Terus untuk bentukan apa? Fenestrated elastic membrane ini. Ini kalau tunika media di zoom in jadinya gini. Itu untuk aorta. Selanjutnya itu adalah vena cava atau vena besar. Lapisannya masih sama, ada tunika intima, media, sama adventisia. Akan tapi yang membedakan adalah kalau aorta dia yang tebal adalah tunika media. Berbeda halnya dengan vena cava yang tebal adalah tunika adventisianya. Jadi yang tebal itu adalah si jaringan ikatnya sama otot polos itu. Karena ada kaitannya sama fisiologisnya, kalau vena kan dia lebih superficial kan letaknya. Sedangkan untuk arteri kan dia lebih dalam. Ini untuk secara skematisnya kayak gini. Ini tunika intima dua ini dua lapis. Terus ada tunika media juga tipis dia. Dengan tunika adventisia yang tebal, dipenuhi oleh otot polos dan jaringan ikat. Itu. Sama juga ada sabut elastis dan juga mengandung vasa vasorum atau nervi vasorum. Ini untuk sediaan apa? Vena cava atau vena besar. Jadi kalau misalkan kalian diberi preparat setelepang pandang gini, terus kalian lihat apakah sabut elastisnya dia mendominasi tunika media. Katakanlah kalian masih bingung membedakan tunika media sama adventisianya pada aorta sama vena cava. Lihat aja sabut elastisnya. Kalau misalkan mendominasi berarti dia aorta. Kalau misalkan nggak begitu jelas kelihatan, tapi banyak otot polos, berarti dia adalah vena cava. Gitu. Ini ya vasa vasorum sama nervi vasorum. Jadi vasa vasorum itu pembuluh darah kecil yang menyalurkan oksigen dan nutrisi ke lapisan tunika adventisia dan sebagian ke tunika media karena tebal. Karena difusi dari lumen yang tidak cukup untuk menjangkau lapisan tersebut. Sedangkan nervi vasorum itu merupakan jaringan saraf kecil yang gunanya tadi udah sempat aku sebutkan buat relaksasi otot polos. Itu. Buat bentuk pertanyaannya, nama khusus lumen vasa vasorum. Sedangkan untuk bentukan apa adalah nervi vasorum. Karena dia bukan lumen. Gitu. Sebelum masuk ke jantung, apakah ada pertanyaan terkait dengan pembuluh darah? Aman? Kalau aman, aku lanjut. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tanya. Aman nggak? Oke, aku lanjut dulu ya berarti. Selanjutnya itu adalah jantung. Ke jantung itu terdiri atas tiga lapisan. Yang pertama itu adalah ada endokardium,
yang bagian paling dalam ada miokardium, ototnya. Lalu ada pembungkusnya itu adalah epikardium. Ini endokardium itu sebenarnya adalah tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama itu ada endotel, bagian paling dalamnya, selapis sel-sel endotel. Terus ada sebagian subendotel. Ini isinya adalah jaringan ikat padat yang biasanya itu ada kolagen dan elastis. Terus ada elastikomuskular, berisi otot polos sama serat-serat elastis. Tapi dia tidak terlalu terlihat kalau secara histologis, cuma kita pelajari secara teori aja. Lalu ada lapisan subendokardium yang sini. Ini isinya adalah jaringan ikat longgar. Ini terus ada pembuluh darah juga sama serabut Purkinje. Ini terdiri ada atas 4 lapisan itu endokardium sebelum masuk ke miokardium. Miokardium ini sudah masuk ke otot yang kemarin kita sudah pelajari. Bentuk pertanyaannya sediaan apa jantung, lapisan apa endokardium ataupun subendokardium. Kenapa ini dibedakan? Karena dia jelas sebagai ciri khas dari yang lapisan terdapat sabut Purkinje-nya. Itu. Bentukan apa sabut Purkinje? Itu untuk endokardium. Ini miokardium. Miokardium itu merupakan jaringan otot jantung yang dimana dia itu tersusun berlapis-lapis secara spiral sehingga bisa memompa darah dengan kuat. Inti selnya berada di tengah, dia bercabang, gitu. Jangan sampai keliru sama otot polos dan otot skelet. Lapisan apa? Miokardium. Sediaan apa? Jantung. Kalau misalkan dalam satu lapang pandang gini pertanyaannya lapisan, jawabannya miokardium ya guys. Kalau misalkan jaringan, berarti otot jantung. Jadi perhatikan bentuk pertanyaannya. Meskipun dalam satu lapang pandang yang sama, bisa jadi bentuk pertanyaannya berbeda. Ini yang bagian paling luar. Ini adalah epikardium, di mana dia tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama ini ada mesotel atau epitel selapis pipih. Terus ada submesotel, isinya adalah jaringan ikat yang berisi serat kolagen dan elastis. Terus ada subepikardial, yang dimana dia sebagai jaringan ikat, yang dimana dia sebagai bantalan. Isinya itu adalah jaringan ikat longgar, terus banyak lemaknya. Ada pembuluh darah juga. Kenapa ada lemak? Karena ya memang sebagai bantalan untuk mencegah gesekan atau enggak benturan gitu-gitu. Itu epikardium. Nanti kalian akan bisa kebingungan sama perikardium, jadi tolong diperhatikan betul ini epikardium. Dia berlemak dan menempel pada miokardium. Berlemak menempel dengan miokardium. Karena ini merupakan lapisan terluar pada jantung. Jadi ibarat kata ini masih menempel sama jantung. Gitu. Ini kardiovaskular, pembuluh darah pada jantung. Yang tadi sempat aku mention, kalau di epikardium ada pembuluh darah. Dan submesotelnya dia cenderung lebih tipis. Jadi jaringan ikatnya dikit. Sediaan apa jantung, lapisan apa epikardium. Jadi masih dalam satu kesatuan dengan jantung. Beda halnya dengan, nah ini perikardium. Jadi perikardium itu merupakan eh, lapisan jantung juga sebenarnya, tapi dia terpisah. Jadi bisa diambil secara utuh tanpa melibatkan jantung. Jadi perikardium itu selaput tipis yang membatasi rongga perikardial, kavum perikardii, yang dia tersusun atas epitel selapis pipi juga atasnya.
yang mengandung serat elastis dan kolagen dan lemak. Jadi jaringan ikatnya dia tuh lebih tebal dan juga ada jaringan lemak. Jadi makanya jangan sampai keliru dengan dengan epikardium. Ini perikardium, sedangkan ini yang epikardium. Kalau epikardium dia jaringan ikatnya cenderung tipis, terus juga ada jaringan lemak dan menempel dengan miokardium. Beda halnya dengan epikardium, jaringan ikatnya tebal, juga ada jaringan lemak, tapi dia terpisah, nggak menyatu dengan jantung. Sehingga dia kalau dalam pertanyaan itu sediaan apa perikardium, karena bisa apa ya, sediaan tersendiri gitu, bisa diambil tanpa jantung. Itu untuk jantung dan lapisannya. Mungkin itu untuk bab darah, pembuluh darah. Apakah ada pertanyaan sebelumnya terkait jantung ini, teman-teman? Ya, Tadi itu yang perikardium itu bisa dijelasin secara rangkum nggak Kak? Yang soalnya agak kurang paham dikit. Yang perikardium. yang mana? Yang perikardium. Nah ini. Intinya aja. Ya intinya aja. Jadi perikardium itu intinya dia itu lapisan jantung yang hmm, bukan satu kesatuan dengan jantung. Jadi bisa terpisah tersendiri gitu loh. Nggak menempel dengan jantung. Lapisannya nggak menempel dengan jantung. Itu. Buat bedainnya sama epikardium, dilihat dari jaringan ikatnya. Kalau epikardium dia tuh tipis. Terus karena dia menempel, otomatis kan kelihatan otot jantungnya. Ini, itu. Kalau perikardium, karena dia lapisannya nggak menempel, karena membatasi rongga perikardial ini, dia itu nggak kelihatan otot jantungnya. Dan jaringan ikatnya ini cenderung lebih tebal. Ini, itu. Oke, paham, paham. Thank you, Kak. Oke. Yang lain, sebelum aku lanjut ke bab tulang. Oke, jadi di tulang itu ada jaringan tulang rawan, terus jaringan tulang muda sama jaringan tulang dewasa. Atau istilahnya itu kita sebutnya tulang aja. Dan kita kan juga belajar tentang proses penulangan. Jadi kita akan membahas dari tiga ini aja. Tulang rawan, tulang, sama proses penulangan. Yang pertama itu ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan itu terbagi atas tiga jenis. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, sama tulang rawan fibrosa. Itu dulu secara garis besar ada tiga. Secara konsep, jadi di tulang rawan itu dia bagian terluarnya itu dilapisi oleh perikondrium. Jadi ini tulang rawan, dilapisi oleh perikondrium bagian luarnya. Perikondrium itu tersusun atas dua lapis, dua layer atau dua lapis. Yang pertama adalah fibrous layer, di mana dia itu berisi jaringan ikat dan bakal sel fibroblast.
dan sel fibroblast, sorry. Dan sel fibroblast, yang dimana sel fibroblast ini yang bakal jadi kondroblast atau sel tulang rawan yang belum matang. Letaknya tuh di sini. Gitu. Lalu, ini kan lapis pertama, isinya jaringan ikat dan sel fibroblast. Lapis kedua itu adalah chondrogenic layer. Chondrogenic layer ini berisi chondroblast yang sudah matang, terus sudah mulai masuk ke si jaringan tulang rawan itu. Jadi dia kayak perjalanan gitu, mulai dari samping, mulai masuk ke tengah. Chondroblast yang sudah matang, ini yang telah masuk ke dalam matriks tulang rawan, itu yang disebut dengan kondrosit. Jadi kalau misalkan sel tulang rawan yang masih berada di sini, yang masih berada di tepi, itu yang kondroblast. Sedangkan yang sudah masuk ke dalam sini, yang sudah mulai terbenam ke matriks-matriks, itu yang kondrosit. Kondrosit itu merupakan merupakan sel tulang rawan yang sudah matang. Ini. Jadi kondroblast itu istilahnya kayak masih muda, terus kondrosit ini yang udah matang. Untuk pertanyaannya, sel apa kondroblast yang sini? Atau ini yang kondrosit? Sedangkan nama khusus jaringan ini yang melapisi itu adalah perikondrium. Lapisan apa? Bisa jadi fibrous layer ataupun chondrogenic layer. Gitu. Secara konsep seperti itu. Nah, ini konsep yang lain. Jadi yang tadi kan sudah aku jelasin kalau misalkan kondrosit itu nanti masuk, terbenam, dia itu membentuk kayak apa ya? Ruangan gitu. Dikelilingi oleh ruangan. Ruangan itu adalah lakuna. Jadi si kondrositnya itu terjebak di dalam lakuna gitu. Di mana di dalam matriks ini yang umum ini, matriks ini berisi sabut kolagen, sabut elastis, air, proteoglikan yang membuat dia itu kuat dan lentur. Gitu. Nah, kan tadi aku udah bilang kan kalau kondrosit itu terjebak di dalam matriks, terus ada ruangannya. Kalau ada dua kondrosit dalam satu ruangan atau satu lakuna ini, itu bentukannya yang disebut dengan cell nest. Itu, cell nest. Jadi kalau kelihatan ada dua kondrosit, ditanya bentukan, pasti itu cell nest. Itu. Terus ada juga cartilage kapsul. Cartilage kapsul itu merupakan daerah yang menyelubungi si lakuna ini, daerah gelap. Daerah gelap ini secara skematisnya kayak gini. Secara histologinya kayak gini, mungkin nggak terlalu jelas karena perwarnaan. Gitu. Ini selnya sama kondrosit. Itu secara konsep. Jadi perlu diingat jaringan tulang rawan itu mostly itu seperti itu. Lanjut kita akan membahas macam-macam jaringan tulang rawan. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Yang ini, jadi tulang rawan hialin itu BASB-nya ini matriks yang mengisi matriksnya itu merupakan sabut kolagen halus. Yang dimana dia itu hampir bias sama bahan antar sel almov. Sehingga dia itu nggak kelihatan gitu loh. Jadi terlihat homogen matriksnya. Jadi kayak apa ya, kayak air mungkin karena nggak terlihatan seratnya. Kan biasanya kan kalau tahu kan kalau sabut kolagen itu seratnya tebel. Karena ini halus, ini nggak kelihatan. Kayak gitu. Untuk pertanyaannya jaringan apa? Jaringan tulang rawan hialin, BASB yang mana, sabut kolagen. Jadi ingat-ingat kalau matriksnya halus berarti hialin. Terus elastis. Elastis dinamakan tulang rawan elastis karena BASB-nya ini merupakan sabut elastis. Sabut elastis kan tipis dia. Kalau di sini itu lebih kelihatan. Jadi kayak apa ya, tidak beraturan atau kotor gitu. Dan eh, sabut, sabut elastis ini mendominasi dan biasanya ngumpul-ngumpul di dinding lakuna.
sabut kolagennya juga ada, tapi dikit banget. Yang kita highlight adalah sabut elastisnya. Nah, untuk yang tadi selnes itu, yang ada 2 kondrosit dalam satu lakuna, itu ada di tulang rawan elastis. Jadi kalau semisalkan kalian menemukan selnes, terus jaringan apa, dia adalah tulang rawan elastis. Jadi kalian langsung bisa mengeliminasi beberapa kemungkinan jaringan kalau misalkan kalian kebingungan. Tapi kalian sudah menemukan selnes. Gitu. Ini tulang rawan elastis, kelihatan matriksnya lebih kotor. Terus selanjutnya yaitu adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa ini bahan antar selnya itu sabut kolagennya kasar. Yang ini. Jadi kan dia masih kelihatan sabut-sabutnya. Terus jumlahnya dia tuh banyak, terus tersusun sejajar gitu. Kondrositnya yang mana? Kondrositnya itu dia berada di sini, di tepi-tepi ini. Dia itu kan karena banyak tersusun sejajar, jadi kayak terjepit gitu. Ini lebih jelasnya kayak gini. Kalau di sini lebih susah mungkin. Terus ada bentukan khusus yang ada pada tulang rawan fibrosa, yaitu adalah nukleus pulposus. Ini. Biasanya itu tulang rawan fibrosa itu ada di intervertebral disc. Sini. Bantalan tulang rawan. Gitu. Dia karena banyak gerak gitu, jadi perlu bantalan. Yang diisi oleh tulang rawan fibrosa. Gitu. Itu untuk tulang rawan fibrosa. Selanjutnya yaitu adalah jaringan tulang. Tadi udah bahas jaringan tulang rawan. Sekarang kita bahas jaringan tulang. Jadi jaringan tulang itu terbagi atas 2, yaitu ada tulang muda sama tulang dewasa. Bedanya apa? Kalau secara sekilas, kalau tulang dewasa itu kalian bisa lihat ini kayak yang bentukan melingkar-melingkar ini. Ini sudah masuk ke dewasa, sedangkan jaringan tulang muda itu masih terbentuk trabekula tulang. Kayak gini. Itu secara gampangnya aja. Kita masuk ke jaringan tulang muda. Jadi jaringan tulang muda itu struktur anyaman jaringan tulang yang dimana dia ini belum mengalami kalsifikasi yang sempurna, sehingga disebut dengan trabekula tulang muda bentukannya. Itu. Terus juga masih belum terbentuk sistem Havers yang tadi bentukan melingkar-melingkar itu. Terus dia juga ada periosteum. Periosteum ini konsepnya sama kayak perikondrium, di mana lapisan dari jaringan tulang. Kalau periosteum ini yang berada pada jaringan tulang muda ataupun dewasa. Terdiri atas 2 lapis. Terus ini ada osteoblas. Osteoblas ini merupakan sel tulang muda, di mana dia tuh berada di permukaan trabekula. Di sini. Ini kan trabekulanya, ini osteoblasnya di sini. Nanti si osteoblas ini akan masuk ke dalam matriks dan terbenam di dalam trabekula. Konsepnya sama, nanti dia masuk ke dalam lakuna gitu dan berubah nama jadi osteosit. Gitu. Di jaringan tulang muda ini juga ada makrofag. Kalau makrofag yang sudah masuk ke dalam jaringan tulang itu adalah osteoklas namanya yang ini. Umumnya dia itu ada di cekungan atau enggak di pojokan gitu yang memiliki nama khusus yaitu lakuna dari Hosip. Gitu. Biasanya diisi oleh osteoklas. Bentuk pertanyaannya jaringan apa? Tulang muda atau jaringan mesenkim yang ini? Jaringan mesenkim itu yang tengah-tengah ini. Jaringan mesenkim ini yang berdiferensiasi menjadi osteoblas nantinya. Terus ada juga sel apa, osteoblas atau osteosit atau osteoklas. Terus ada pertanyaan di dalam lekukan apa ini? Lakuna dari Hosip atau lakuna Hosip. Gitu. Ini jaringan tulang muda. Selanjutnya yaitu adalah
Jaringan tulang dewasa. Yang tadi sempat aku mention kalau jaringan tulang dewasa itu secara gampangnya dia sudah mulai terbentuk yang melingkar-melingkar atau sistem Havertz namanya atau osteon. Tapi di histologi kita menyebutnya adalah sistem Havertz. Di mana ciri khas tulang dewasa, sabut kolagennya itu tersusun rapi dalam lapisan-lapisan. Ini lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan ini namanya adalah lamel. Nah, sejajar dan melingkar. Dan mengelilingi saluran yang di tengah. Saluran yang di tengah ini adalah namanya kanal Havertz. Itu. Jaringan tulang dewasa juga punya osteosit. Osteosit yang mana? Yang ini. Yang gepeng-gepeng ini yang terjepit. Itu. Nanti osteosit ini juga dihubungkan oleh pembuluh darah. Pembuluh darahnya ini yang namanya adalah kanalikuli yang bentuknya kayak serabut-serabut ini. Ini adalah kanalikuli. Yang ini. Kanalikuli ini dia akan bermuara ke kanal Havertz untuk menutrisi si osteosit ini. Gitu. Ini secara keseluruhan sistem Havertz. Buat lumen yang di tengah ini kanal Havertz. Yang melingkar ini bentukan apa ini? Ini adalah lamel Havertz. Selnya osteosit masih berada di dalam lakuna. Terus kalau misalkan ditanya lumen apa, tapi penunjukannya yang berada di lamel, berarti yang dimaksud adalah kanalikuli. Gitu. Agak kompleks memang, tapi begitulah adanya. Jaringan tulang dewasa kayak gini. Nah, ini jadi di jaringan tulang dewasa itu juga ada saluran lain. Kan yang tengah ini kalian sudah tahu kalau namanya adalah kanal Havertz. Ini kanal Havertz. Nah, kanal Havertz ini kalau pemotongannya tepat, secara histologis itu akan nanti terlihat bentukan saluran lain yang menyamping. Ini adalah kanal Volkmann. Di mana dia ini menghubungkan antar kanal Havertz. Gitu. Nanti juga menghubungkan ke periosteum. Itu secara skematisnya kayak gini. Terus ini kanal Havertz kan udah tahu. Sadar istilah lamel interstitial. Jadi lamel interstitial itu apa? Kan kalian sudah tahu kalau ini yang namanya sistem Havertz, di mana ada lamel-lamel, di tengahnya ada kanal Havertz. Kalau ada bentukan kayak lamel-lamel, tapi dia tidak bermuara ke kanal Havertz, atau kosong, nggak ada lumen lagi tengahnya, kayak ini, LI ini, LI ini, LI, LI. Ini yang disebut dengan lamel interstitial. Jadi lamel-lamel yang mengisi di antara sistem Havertz. Ini. Yang ini adalah lamel interstitial. Itu ditanya bentukan apa lamel interstitial. Kalau lumen apa? Lumen kanal Havertz atau kanal Volkmann. Jadi jangan kaget kalau misalkan di jaringan tulang itu ada saluran yang panjang gini. Ini bukan artefak ya. Ini adalah kanal Volkmann. Itu untuk jaringan tulang. Ini lapisan. Jadi ada dua lapisan, ada outer circumferential lamel, ada inner circumferential lamel. Inner circumferential lamel ini dia berbatasan dengan marrow cavity atau ruang sumsum tulang. Sedangkan outer circumferential lamel ini berbatasan dengan periosteum. Jadi gampangnya inner circumferential ataupun outer circumferential ini merupakan bagian tulang dewasa yang berada paling samping atau paling ujung. Kalau bagian paling dalam dia namanya inner circumferential lamel. Kalau bagian dekat dengan periosteum ini yang disebut dengan outer circumferential lamel. Bagaimana bisa membedakan? Kalian nanti bisa
mengidentifikasi berdasarkan arah seratnya. Kalau outer maupun inner tuh biasanya dia cenderung lebih lurus, dia tidak membentuk kayak lamel-lamel yang memutar gitu. Ini jaringan apa, tulang dewasa, bentukannya ditunjuk. Nah, ini bisa diperhatikan, bentuk pertanyaannya bukan lapisan, tapi bentukan. Bentukannya ditunjuk inner circumferential ataupun outer circumferential. Itu untuk jaringan tulang dewasa. Nah, ini adalah periosteum. Konsepnya sama kayak perikondrium, di mana dia punya dua lapisan, ada yang fibrous. Sedangkan untuk yang ini, yang keduanya bagian dalamnya ini adalah lapisan osteogenik, di mana kalau di jaringan tulang rawan kan dia berisi sel-sel kondroblas, karena jaringan tulang rawan. Sedangkan untuk jaringan tulang dewasa, dia itu diisi oleh sel-sel osteoprogenitor, di mana dia akan berkembang menjadi osteoblast. Itu sel pembentuk tulang. Konsepnya sama. Ini yang tadi jaringan tulang. Ini bagian paling luar ada periosteum, yang dekat paling dalam ini adalah marrow cavity. Jaringan apa? Jaringan tulang dewasa, nama khusus jaringan yang tunjuk periosteum. Jadi jangan sampai ketukar periosteum sama perikondrium. Identifikasi terlebih dahulu bagian tulangnya. Apakah dia membentuk kayak yang gepeng-gepeng gini, yang bentuk trabekula, atau nanti juga bisa jadi tulang dewasa. Kalau itu periosteum, kalau perikondrium, kalian bisa identifikasi berdasarkan nanti bentukan matriksnya. Ini endosteum, jadi endosteum itu lapisan tipis yang terdiri dari sel-sel pipi yang melapisi bagian dalam rongga sumsum tulang. Letaknya itu berada di antara bone collar sama sumsum tulang. Ini sama ini bone collar. Itu aja untuk endosteum. Ini jadi dia apa namanya, lapisan paling dalam. Ini yang tadi inner circumferential lamel. Bisa diamati ya, seratnya dia lurus, tidak membentuk lamel-lamel yang melingkar gitu. Dan berbatasan dengan bone marrow. Jadi kalian bisa identifikasi kalau ada bone marrow, berarti ini udah pasti endosteum. Itu endosteum. Selanjutnya yaitu adalah proses penulangan. Proses penulangan itu ada dua, ada yang osifikasi primer, yang nanti akan membentuk tulang muda hingga tulang dewasa, ada juga osifikasi sekunder, yang nanti juga apa ya, dari osifikasi sekunder ini akan berlanjut menjadi osifikasi primer, gitu. Jadi sebelum osifikasi primer, osifikasi sekunder terlebih dahulu. Ini osifikasi primer. Jadi osifikasi primer itu adalah proses pembentukan tulang yang terjadi pertama kali dalam jaringan mesenkim. Yang ini. Jaringan mesenkim ini yang akan berubah menjadi osteoblast yang berada pada lapisan trabekula tulang muda. Osteoblast ini itu menghasilkan matriks tulang yang dimana membuat osteoblast ini akan terjebak di dalam matriks yang berubah menjadi osteosit tadi. Terus tulang-tulang dewasa ini yang akan menjaga jaringan tulang. Sederhananya gitu. Jadi dari jaringan mesenkim berubah jadi osteoblast membentuk matriks sampai dia tenggelam masuk dalam matriks, di dalam laguna jadi osteosit. Gitu.
Untuk bentuk pertanyaannya, proses penulangan yang mana? Osifikasi primer. Selanjutnya yaitu adalah osifikasi sekunder, di mana osifikasi sekunder ini pembentukannya terjadi setelah osifikasi primer. Tapi kalau secara runtutan pembentukan, dia tuh dari sekunder lalu ke primer. Tapi untuk secara awal, itu dia setelah osifikasi primer. Jadi bedanya kalau primer itu, dia itu tidak membentuk konkolar. Terus berlangsung secara menyebar dari tengah ke area luar. Dari sini. Dari tengah ke arah luar. Kalau osifikasi sekunder, dia itu berada di lempeng epifisis ini. Di antara diafisis dan epifisis. Gitu. Dan kalau osifikasi sekunder itu terdiri atas beberapa zona, di mana terdapat perkembangan dari sel-selnya. Oke, yang pertama itu adalah zona resting yang sini. Jadi tadi yang tulang rawan itu, tulang rawan mulai masuk mendekat sini. Ini zona resting atau zona istirahat. Ada zona proliferasi, maturasi, kalsifikasi, retrogresi, osifikasi, sama resorpsi. Untuk bentuk pertanyaannya, proses penulangannya mana? Osifikasi sekunder. Nah, ini lebih jelasnya. Zona istirahat itu di mana jaringan tulang rawan itu atau sel kondrosit tadi yang terjebak dalam lakuna itu acak. Posisinya acak, terus belum aktif membelah. Terus setelah mendekat, mulai masuk sini, ini sudah mulai masuk ke zona proliferasi, di mana kondrositnya ini mulai aktif membelah sehingga lebih banyak. Gitu. Terus karena belum banyak, otomatis bentuk saling berdesakan, dia itu pipi bentukannya, kayak berbaris gitu, berjejer. Setelah berbaris, dia mengalami pematangan sehingga selnya tuh gemuk-gemuk. Ini membesar. Ini bisa dilihat perbedaannya. Dia tuh banyak mengandung glikogen serta enzim alkalin fosfatase. Yang dimana ini nanti berpengaruh pada proses pembentukan tulang. Itu bentuk pertanyaannya zona apa? Bisa disesuaikan nanti. Nah, selanjutnya setelah masuk zona maturasi, pematangan, masuklah ke zona kalsifikasi. Kan tadi kan si kondrosit ini punya enzim alkalin fosfatase yang dimana berpengaruh pada proses penulangan. Nah, zat kapur itu mulai mengendap di zona ini. Nah, ini si zat kapur itu mulai mengendap, terus selnya itu pecah. Pecah karena ada enzim alkalin fosfatase itu tadi, sehingga terjadi pengerasan, sehingga lebih gelap. Gitu. Terus karena sel tadi pecah, kan mulai rusak, hancur, sehingga sebagian itu dilarutkan di dalam ruang sumsum primer yang nomor 5 ini. Yang ini juga bisa sih, yang ini. Ini disebut zona retrogresi. Jadi si zona kalsifikasi ini berdampingan dengan zona retrogresi. Itu karena dia yang satu sudah mulai terjadi proses penulangan, mulai mengeras, terus diresorpsi juga pada ruang sumsum primer sebagai resorpsi yang pertama. Mulai masuk ke tengah, masuk ke zona osifikasi yang dimana kalian tadi udah lihat di proses osifikasi, osifikasi primer atau jaringan tulang muda. Nah, di sini osteoblast sudah mulai terbentuk tulang masuk dalam ruang sumsum primer. Nah, mulai terbentuk jaringan tulang muda atau trabekula tadi. Ini mulai masuk sini. Terus di samping itu ada juga resorpsi ulang atau resorpsi yang kedua. Karena makin meluasnya jaringan tulang muda,
itu terbentuk juga ruang sumsum sekunder atau ruang permanen untuk sumsum tulang. Gitu. Kalau ditanya zona apa, tadi menyesuaikan, bisa resting, bisa proliferasi, maturasi, kalsifikasi, retrogresi, osifikasi maupun resorpsi. Sedangkan untuk ruangan apa, ini bisa ruang sumsum primer ataupun ruang sumsum sekunder. Buat bedainnya gimana? Kalau ruang sumsum primer, dia otomatis masih berada di daerah awal-awal dari sini, belum masuk mendekati ke tengah-tengah. Dari warnanya juga beda. Kalau misalkan kalsifikasi masih ungu pekat gitu. Kalau osifikasi dia mulai eosinofilik, lebih apa? Lebih pink gitu. Ini resorpsi di sini. Proses sekunder. Gitu. Itu untuk proses osifikasi tulang sama jaringan tulang rawan. Dari penjelasanku, apakah ada yang kurang jelas, teman-teman? Jadi yang ruang sumsum sekunder itu pas di zona resorpsi ya, Kak? Atau gimana? Iya. Jadi ruang sekunder itu berada di zona resorpsi. Jadi hampir berdekatan dengan si osifikasi ini. Gitu. Oke, Terus terima kasih. ciri utamanya dia ruang sekunder itu ruangannya lebih apa ya, lebih lebar, lebih luas gitu daripada si ruang sumsum primer. Itu. Berarti Kak, kalau misalnya untuk ruang sumsum primer itu di zona retrogresi. Betul. Kalau misalkan ada zona retrogresi terus ditanya ruang apa, sudah pasti ruang sumsum primer. Oke, terima kasih Kak. Oke. Dari teman-teman yang lain mungkin, apakah udah jelas atau masih bingung? Mau tanya, Boleh. saya masih bingung yang zona kalsifikasi sama zona retrogresi bedanya. Cara ngebedain itu. Klasifikasi itu gampangnya gini, karena setelah maturasi dia itu selnya pecah kan, pecah karena ada enzim alkalin fosfatase yang ini. Nah ini selnya itu mulai mengkeras, membentuk sel, bukan sel, membentuk tulang, matriks tulang sehingga gelap gitu jaringannya. Kalau retrogresi itu dia ini adalah zona di mana sel-sel yang pecah itu tadi itu diresorpsi lagi. Gitu. Dia tuh bentuk kayak ruangan kosong gitu, ruangan-ruangan yang berada di sebelah zona kalsifikasi. Nanti kalau semakin penunjukan, zona kalsifikasi itu lebih nunjuk ke ini. Jaringan bakal tulangnya ini yang ungu-ungu ini, sedangkan retrogresi itu yang ruangan kosong ini, yang hasil pecahan-pecahan ini. Gitu. Gimana? Oke Kak, saya mau mastiin lagi berarti yang ruang sumsum primer itu kayak rongganya masih lebih kecil kalau yang sekunder lebih besar gitu kan ya Kak? Betul. Oke, Kayak terima gitu. kasih Kak. Oke. Dari teman-teman lain mungkin apakah sudah cukup jelas ya tentang bab tulang dan darah? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Boleh. Yang tadi itu yang lapisan 2 itu loh. Apa sih? Yang aku lupa. Ini. Nah, ini nih. Nah, ini tuh cara ngebedainnya tuh gimana ya? Tadi Kakak bilang tuh dia tuh nggak ngebulet-bulet itu dia inner. Itu jujur aku nggak paham, Kak. Buat bedain antara inner sama outer kah? Iya, heeh. Kalau inner itu dia gini, nggak mungkin kalau misalkan satu lapang pandang itu kayak versi zoom in banget dan nggak kelihatan sekelilingnya gitu. Nanti pasti kalian kelihatan kalau misalkan kelihatan
periosteum atau jaringan ikat, terus ada jaringan tulang dewasa ini yang bentukannya lebih lurus-lurus gini, itu masuk ke outer. Yang penting kalian harus tahu sekitarnya dulu. Ini yang periosteum, ini yang marrow cavity atau ruang sumsum tulang. Kalau yang dekat dengan marrow cavity, ini yang inner. Berarti dia bagian paling dalam. Gitu. Itu sih. Bentukannya juga nggak yang ini kayak ada kanal-kanalnya gitu kan. Dia nggak bulat-bulat tapi dia cenderung lurus-lurus gitu. Gitu. Apakah masih bingung ya? Coba kalau nggak salah di slide selanjutnya tuh ada gambar yang lain nggak sih Kak, yang dia tuh penanda di next. Coba Yang ini. next. Nah yang ini, ini tuh cara tahu dia tuh si outer sama innernya tuh gimana? Yang ini ada bone marrow ini. Iya yang itu. Jadi ya kalian harus ya sekali lagi kalau kan tadi aku nyebutin kan kalau harus tahu bentukan periosteum sama bone marrow kan. Ini kalau periosteum dia itu jaringan ikat. Literally jaringan ikat, konsepnya mirip sama tadi itu perikondrium yang berada yang punyanya jaringan tulang rawan. Kalau periosteum itu punyanya jaringan tulang dewasa. Konsepnya sama, dia adalah jaringan ikat. Intinya itu. Tok. Terus kalau bone marrow dia kan strukturnya beda kayak gini. Gitu. Dia bulat-bulat. Terus bukan jaringan ikat juga. Kalau misalkan ini kalian kelihatan nih ada lapisan gini, terus kalian tahu ini bone marrow. Otomatis ini adalah yang bagian dalam. Kalau bagian dalam berarti kan inner circumferential lamel. Gitu. Oke, paham. Oke, yang lain mungkin apakah udah cukup jelas terkait bab darah dan bab tulang? Kak mau mastiin lagi. Boleh. Untuk yang zona proliferasi itu berarti dia yang pas si kondrositnya baris gitu ya, Kak? Bukan di maturasi ya? Yang pas dia lagi baris sejajar gitu. Proliferasi yang baris. Sebenarnya antara proliferasi sama maturasi itu dia sama-sama baris. Tapi yang membedakan adalah kalau maturasi itu kamu bisa membedakan dengan sel-sel sebelumnya. Itu dia sudah mulai menggemuk, membesar gitu, kayak mau pecah, besar-besar gitu. Itu namanya maturasi. Kalau proliferasi dia tuh membelahnya lebih banyak, terus dia lebih kayak gepeng-gepeng gitu. Karena ya berdesakan, pipih, bentukannya pipih. Gitu. Oke, terima kasih, Kak. Peng. Dari teman-teman lain mungkin, apakah sudah cukup jelas terkait bab darah? Darah, ini sudah paham semua kan ya? Atau masih bingung? Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau masih bingung, kalian bisa tanya di chat, di grup chat, biar teman-teman yang lain juga tahu apa yang kalian tanyakan gitu.